Hai teman-teman, kali ini aku mau bikin kue nona manis dari daun pandan asli. Ini kuenya enak, aromanya wangi, bikinnya gampang, cukup pakai 1 telur aja, hasilnya banyak, bisa untuk dijadiin ide jualan atau isian snack box juga. Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk tonton video di atas sampai selesai. Pertama kita bikin untuk adonan A nya dulu. Pecahkan 1 butir telur ayam, ini aku pakai ukuran kecil. Lalu tambahkan 140 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Kemudian telur dan gulanya diaduk sebentar sampai gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, lalu tambahkan juga 125 gram tepung terigu. Masukkan juga 250 ml santan kekentalan sedang. Kemudian semua bahannya diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya sudah licin, sudah tercampur rata, kurang lebih seperti ini, kemudian disisihkan sebentar. Selanjutnya kita masak untuk adonan B. Siapkan pan, lalu masukkan 30 gram tepung maizena, lalu masukkan 100 ml santan kental. Kemudian masukkan juga 150 ml air jus pandan. Ini aku dapat dari 10 lembar daun pandan suji dan 10 lembar daun pandan yang di blender. Kemudian tepungnya diaduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Kondisi api kompornya belum nyala. Kalau tepung maizenanya sudah tercampur rata, kemudian nyalakan api kompor, masak sambil terus diaduk sampai mengental. Gunakan api sedang aja. Selanjutnya kalau adonannya sudah ada yang menggumpal kurang lebih seperti ini, kemudian kecilkan api kompor lalu masak sambil terus diaduk sampai adonannya benar-benar kering. Dan ini adonannya sudah benar-benar kering atau mengental ya teman-teman. Kemudian matikan api kompor. Kemudian selagi adonan B nya masih panas, masukkan ke dalam adonan A kurang lebih seperti yang di video. Lalu semua adonannya diaduk sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Dan ini adonannya sudah tercampur rata, hasilnya sudah licin. Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil, di sini aku saring ya teman-teman. Kalau adonannya sudah disaring, kemudian disisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan pan kembali, kita masak untuk adonan C atau untuk fla. Masukkan 21 gram tepung terigu, 23 gram gula pasir, dan 375 ml santan kekentalan sedang. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata, kondisi api kompor belum nyala. Kalau semua bahannya sudah tercampur rata, nyalakan api kompor, lalu masak gunakan api sedang aja sampai flanya ini mengental. Dan ini aku hampir kelupaan, masukkan juga setengah sendok teh garam, kemudian diaduk. Ini flanya sudah mulai mengental, kemudian kecilkan api kompor, masak sambil terus diaduk sampai flanya meletup-letup. Dan ini flanya sudah mendidih atau meletup-letup, ini udah matang, lalu matikan api kompor, sisihkan sebentar. Sebelumnya aku sudah siapkan secukupnya cetakan kue talam, ini aku pakai ukuran besar yang sudah diolesin tipis-tipis dengan margarin atau boleh juga pakai minyak goreng. Kemudian masukkan secukupnya adonan pandan. Jangan sampai penuh ya teman-teman, cukup setengah cetakan aja. Caranya kurang lebih seperti yang di video ya teman-teman, lakukan semuanya sampai adonannya selesai. Setelah adonan pandannya selesai, lalu kita tambahkan secukupnya fla. Ini flanya sudah aku pindahkan ke dalam botol atau bisa juga pakai plastik segitiga. Caranya untuk flanya kita tuang di tengah-tengah, untuk ujung botolnya dimasukin sedikit ya teman-teman, kurang lebih seperti yang di video. Dan lakukan semuanya sampai pelanya habis. Kalau sudah seperti ini, kemudian adonannya ini siap untuk dikukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan atau kelakat, lalu masukkan cetakan yang berisi adonan. Kemudian adonannya dikukus kurang lebih selama 25 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil aja biar permukaannya nggak bergelombang. Untuk tutup kukusan yang datar jangan lupa dialasin kain atau serbet bersih. Kemudian setiap 5 menit sekali untuk tutup kukusannya dibuka ya teman-teman, biar hasil permukaan kuenya mulus. Setelah 25 menit dikukus, ini kuenya sudah matang, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kemudian keluarkan dari kukusan. Setelah kondisi kuenya sudah benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakan.
Ini gampang banget, cukup pinggirannya disisir. Hasilnya cantik banget, warnanya juga cantik banget, warna hijau dari daun pandan asli ya teman-teman. Yang pasti ini kuenya wangi banget. Kemudian keluarkan semua kue dari cetakan, lakukan sampai selesai. Dan ini dia kue nona manisnya sudah jadi. Gimana teman-teman, gampang kan bikinnya? Untuk satu resep ini aku dapat 24 piece menggunakan cetakan kue talam besar. Ini kuenya mau aku coba cicipin. Ini aku belah bagian tengahnya. Ini flanya lumer banget, rasanya juga enak, manisnya juga pas. Ada rasa gurih-gurih dari flanya, ini lembut banget. Yang pasti ini nggak ada bau amis sama sekali ya teman-teman. Buat kalian yang sensitif dengan bau amis telur, tenang aja, ini kuenya nggak amis. Yang kecium ini cuman aroma pandan dan santan ya teman-teman. Yang pasti ini enak banget, wajib banget dicobain di rumah. Oh ya, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.